Apakah sudah terlihat saya? Sudah, Mbak. Oke. Untuk PPT video itu ada di ini ya, psikologi ya. Nanti untuk e-book nanti saya lupa tadi malam mau upload e-book. Nanti saya upload di sini. Oke, gitu. Nah, tema hari ini kita akan belajar tentang starting position dan passive exercise. Ya. Jadi apa sih starting position dan passive exercise? Jadi kita sebagai fisioterapi itu kita juga memiliki apa ya, intervensi. Jadi setiap profesi kesehatan itu memiliki intervensi yang digunakan untuk yang diterapkan kepada pasien. Contoh, kalau fisioterapi, intervensi yang bisa digunakan adalah exercise, ya. Exercise ini sudah dibilang di Ikatan Fisioterapi Indonesia bahwa exercise telah disahkan untuk menjadi medicine, salah satu bentuk medicine yang bisa diterapkan kepada pasien. Contoh, kalau misalnya kita sandingkan sama misalnya dokter gitu, dokter intervensinya dia akan memberikan sebuah obat, kemudian tindakan operatif yang bisa diberikan kepada pasien. Nah, kalau misalnya kita sebagai fisioterapi, yang kita berikan adalah exercise, kemudian edukasi, ya. Jadi pendekatan itu kita beda. Pendekatan seorang dokter itu dia beda, pendekatan fisioterapi itu adalah dengan exercise, ya, sama edukasi. Jadi kita fisioterapi itu kita pendekatannya banyak. Mulai dari pendekatan secara preventif, pencegahan, ya, kemudian bisa secara promotif, ya, kemudian bisa secara kuratif. Kuratifnya apa? Kuratifnya adalah dengan bentuk exercise, ya. Jadi yang kita garis bawahi adalah exercise. Nah, exercise di sini dia disebut juga dengan terapi latihan, ya. Nah, untuk terapi latihan, jadi kalau untuk terapi latihan ini tuh intervensi yang bisa kita gunakan pada beberapa kasus. Jadi kita memang harus bisa menentukan kasus mana saja yang bisa kita berikan exercise seperti itu. Nah, sebelum kita kasih terapi latihan atau exercise atau exercise training, bahasa Inggrisnya exercise training ya. Nah, itu kita harus mengetahui starting position atau posisi dasar. Posisi dasar pada saat kita memberikan exercise tersebut. Ya, posisi dasar itu apa? Nah, posisi dasar itu adalah kayak misalnya posisi pada saat kita posisi yang nyaman, ya, kemudian proporsional, ya, kemudian dia itu yang efektif dan efisien pada saat kita memberikan terapi latihan. Oke, ini adalah posisi dasar dalam terapi latihan. Nah, menurut dari World Heritage Encyclopedia pada tahun 2017, jadi starting position dalam exercise training itu ada 5. Ada lying, ya, ada sitting, ada kneeling, ada standing, sama ada hanging. Nah, kalau lying, kalau misalnya berbaring itu dia supine lying, ada prone lying itu dia tengkurap, side lying seperti gambar yang di samping ini, ya. Half lying, jadi half lying itu kayak dia itu tuh posisinya itu duduk, tapi dengan posisi kakinya itu, posisi lower extremity-nya itu lurus, seperti itu. Dia bukan sitting, duduk. Nah, itu adalah half lying, ya, seperti itu. Nah, kalau yang kedua adalah sitting, duduk itu benar-benar duduk yang base of support-nya itu dia hanya mengenai dari gluteal. Nah, kalau kneeling, dia berlutut, standing dia berdiri, hanging dia bergantung. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar dari posisi dasar. Ya, kita telah satu-satu. Ya, yang ini adalah posisi sitting. Ya, ini adalah posisi supine lying. Yang ini adalah posisi side lying. Nah, yang ini adalah posisi prone lying. Yang ini adalah posisi standing. Yang ini adalah posisi sitting. Yang ini adalah posisi kneeling. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan posisi dasar untuk memberikan terapi latihan? Karena setiap kasus itu beda-beda. Contoh misalnya, contoh misalnya ada pasien stroke, maka pendekatan yang kita gunakan itu berbeda-beda. Pasien stroke, ingat, kita harus mengetahui patomekanismenya. Mungkin secara singkat aja, patomekanisme dari stroke itu dia terjadi anoksia di bagian cerebral,
ya, sehingga dia akan terjadinya disregulasi dari sirkulasi dari darah, sehingga nanti dia ada yang hipotensi, ada yang hipertensi tiba-tiba, ya, jadi adanya disregulasi dari sirkulasi darah. Oleh karena itu, kita harus menentukan posisi dasar atau starting position yang benar dan efisien pada saat ingin memberikan terapi latihan. Nah, pada saat kondisi pasien itu adalah stroke, posisi yang tepat, ya, misalnya stroke-nya stroke apa, Mbak? Nah, stroke-nya misalnya dia itu adalah stroke hemiplegic dextra. Pada saat stroke hemiplegic dextra, ya, maka kita apa? Maka kita harus menggunakan apa? Side lying, ya, seperti ini. Karena dia hemiplegic dextra. Sisi yang sehat dia ada di bawah, ya. Sisi yang sakit dia ada di atas. Sehingga pada saat kita memberikan terapi latihan, entah itu active room exercise, stretching, ya, itu dilakukan di posisi yang di atas. Ini adalah posisi side lying. Nah, kemudian kita jangan langsung semata-mata langsung berpindah posisi. Tidak, kita nggak boleh, karena kita ingat patomekanismenya. Kalau misalnya penyakit stroke itu adanya disregulasi dari apa? Dari sirkulasi darah. Nah, teman-teman pasti sering merasakan kayak misalnya dari perubahan, awalnya kita tuh baring, tiba-tiba kita duduk, kita pasti pusing. Pusing, terus itu puyeng, ya seperti itu, linglung. Nah, itu adalah posisi yang di kejadian stroke. Nah, pasien stroke itu tidak boleh berpindah posisi secara tiba-tiba karena akan terjadinya hipotensi ortostatik, ya. Jadi dia akan terjadinya perubahan tekanan darah yang ke arah ke hipotensi. Jadi stroke itu bisa menyebabkan apa? Hilangnya kesadaran. Makanya kita harus benar-benar mengevaluasi secara terus-menerus atau memonitoring dari tekanan darah dari pasien stroke. Jadi saran saya, kalau misalnya pasien stroke, kita starting position-nya itu hanya satu saja, set line-nya aja terus, duduk aja terus. Jangan kita berubah-ubah, karena akan terjadinya apa? Hipotensi ortostatik, sehingga akan menyebabkan apa dampaknya? Akan terjadinya apa? Hilangnya kesadaran, bahkan akan menyebabkan stroke itu prognosisnya akan semakin buruk. Seperti itu. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Itu adalah kondisi stroke. Beda lagi kalau misalnya kondisinya itu dia muskuloskeletal. Yang tadi kan kalau stroke itu kan dia kondisi neuro ya. Kondisi neuro. Nah, kalau kondisi muskuloskeletal apakah kita boleh berpindah secara tiba-tiba? Boleh, karena pada saat kondisi dengan patologis muskuloskeletal itu tidak mempengaruhi bagian cerebral, ya. Contohnya apa, Mbak? Dengan kondisi patologi muskuloskeletal. Contohnya adalah misalnya OA. Ya, kalau OA itu kan osteoartritis bisa terjadi di mana aja. Bisa terjadi di genum, bisa terjadi di vertebralis, ya, bisa terjadi di ankle, semuanya bisa. OA itu adalah degeneratif. Dia itu merupakan penyakit degeneratif ya. OA beda sama yang RA. Kalau RA itu dia rheumatoid arthritis, itu tuh karena faktor resikonya juga karena ada autoimun. Sedangkan kalau misalnya OA itu dia tidak ada autoimun, dia adalah mekanismenya itu dia secara degeneratif. Artinya semakin tinggi usia, semakin bertambahnya usia, maka untuk kejadian OA terkonfirmasinya itu dia semakin tinggi. Ya, seperti itu. Itu adalah OA. Nah, saya ambil contoh misalnya pada OA. Pada OA posisi dasar atau starting position yang enak dilakukan exercise training adalah seperti apa? Nah, kita lihat lagi mekanismenya. Kita lihat lagi dari tanda dan gejala dari OA. Yang pertama kita lihat patomekanisme. Kalau OA, patomekanismenya berarti dia akan terjadinya apa? Ada gangguan pada muskuloskeletalnya. Ya, akan terjadinya apa? Penipisan atau degradatif pada apa? Pada lapisan cartilage ya yang ada di genum. Nah, lapisan cartilage tersebut dia akan terjadi degradatif sehingga akan terjadinya kerusakan extracellular matrix, ya, penurunan dari proteoglican aggregakan sehingga dia akan menyebabkan perubahan volume pada apa? Pada cartilage-nya dan dia menipis. Akhirnya permukaan sendi bagian atas sama bagian bawahnya, bagian superior sama inferiornya itu dia bertemu. Nah, sakit itu karena adanya pertemuan atau tergeseknya itu karena bantalannya udah menipis. Nah, itu adalah namanya OA.
ya. Nah, bantalan itu menipis juga karena dipengaruhi oleh faktor usia, makanya dia disebut juga dengan degeneratif, ya. Nah, karena adanya pengikisan atau degradatif pada kartilage-nya itu, maka dia akan menimbulkan nyeri atau pain. Nah, selain nyeri ada apa aja? Ada namanya bengkak. Nah, bengkak itu atau udem itu bisa di mana aja. Bisa pada bagian sisi anterior, bisa pada bagian sisi lateral. Bisa keduanya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada terjadinya penurunan range of motion pada bagian genu. Ya, range of motion-nya bisa terjadi pada bidang sagittal bisa, ya. Yang paling sering memang pada bidang sagittal. Kemudian kita lagi lihat tanda dan gejala dari OA genu. Nah, kita lihat. Nah, tanda gejalanya apa, Mbak? Misalnya dia ada udem. Memang tanda-tanda udem apa? Berarti dia akan terjadinya peningkatan penumpukan cairan interstitial, ya, atau debris ya di dalam dekat pembuluh darah, ya di situ dia peningkatan cairan interstitial, ya. Kemudian dia akan terjadi peningkatan volume. Kemudian dia biasanya terjadi pada saat aktualitas tinggi atau yang disebut juga dengan akut. Nah, tanda-tanda akut, teman-teman pasti sudah nggak asing. Ada namanya tumor, bengkak, dolor, nyeri, ya, color, dia tuh panas, ya, terus itu rubor, dia merah, sama fungsi laisa. Nah, itu tuh penurunan fungsi. Penurunan fungsinya kita mengacu pada penurunan range of motion pada bidang sagittal di knee joint gitu. Nah, setelah kita analisis, ya, setelah kita analisis dia ada bengkak, ya. Pada saat dia ada bengkak, bagaimana kita memberikan exercise? Apakah bisa dengan posisi berbaring? Ya, apakah dia bisa dengan posisi prone lying? Sepertinya tidak bisa. Apakah dia dengan posisi set lying? Berpotensi bisa. Half lying? Berpotensi bisa juga. Sitting atau duduk? Ya, duduk menggantung di atas bed? Bisa. Kneeling? Tidak mungkin, karena dia fleksibel aja dia nggak bisa. Standing berdiri, nggak bisa lama-lama orang OA. Hanging bergantung juga tidak mungkin. Ya, jadi starting position yang bisa kita gunakan, yang efisien. Efisien itu artinya dia yang tepat digunakan untuk exercise training. Itu adalah posisi misalnya supine lying bisa, side lying bisa, ya tadi saya sebutkan. Sitting duduk menggantung dia juga bisa. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya pada saat dia supine lying, memang apa Mbak yang kita berikan? Yang kita berikan bisa karena ada bengkak, berarti tujuan atau outcome pendek kita, tujuan jangka pendek kita adalah manajemen dari udem. Kita bisa menggunakan static contraction, ya, supaya debris-debris yang ada di jaringan tersebut itu keluar, memasuki area limfatik sehingga akan terjadinya penurunan dari udem. Nah, kita bisa menggunakan static contraction. Nah, tapi static contraction dia juga bisa digunakan dengan pada saat posisi sitting atau duduk menggantung. Bisa, ya. Terus itu adalah untuk pada saat posisi kondisi pasien yang stroke sama yang OA. Nah, itu pendekatannya beda-beda. Jadi, setiap kasus itu memiliki starting position yang beda-beda juga. Jadi, teman-teman harus kuat di apa? Asesmennya. Kemudian harus kuat di bagian pendekatannya, ya seperti itu. Itu adalah 2 kasus, ya. Kemudian saya kasih contoh lagi satu. Misalnya dia kasus pediatrik nih. Kalau misalnya pada kasus pediatrik, apa yang cocok? Starting position apa yang cocok? Ya. Nah, pada kasus pediatrik kita harus tahu, kita harus misalnya dia kasus pediatrik itu kan dia nggak jauh dari gangguan intelektual. Nah, sedangkan posisi dasar itu untuk dilakukannya dengan baik dan benar harus ada tingkat kefokusan yang tinggi. Kemudian pasien itu tuh paham dengan perintah dari coach-nya, ya seperti itu. Nah, jadi pada saat posisi dasar dengan kasus-kasus pediatrik kita sesuaikan dengan toleransi dan situasi dan kondisi dari si pasien. Kalau misalnya pasien itu lebih enak dan tidak menangis pada saat posisi duduk, ya udah kita kasih posisi duduk, ya. Atau dengan kondisi misalnya yang nyaman lah bagi anak. Yang bagi anak bagaimana? Misalnya anak nyaman diberikan exercise pada saat sedang bermain. Ya udah kita kasih mainan supaya apa? Supaya fokusnya itu dia tidak teralihkan ke yang lain, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan?
Nggak ada? Paham? Paham ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam exercise, kita harus mengetahui dulu range of motion. Jadi teman-teman udah pasti nggak asing lah tentang apa itu ROM ya. ROM adalah kepanjangan dari range of motion. Nah, range of motion is a basic technique used for the examination of movement. Jadi range of motion itu bisa kita gunakan sebagai examination or assessment atau juga bisa kita gunakan sebagai intervention yang digunakan sebagai therapeutic intervention atau misalnya exercise training. Itulah ya. Jadi pada saat kita memberikan range of motion exercise, itu kita akan apa ya, kenapa dia bisa dijadikan intervention. Nah, salah satu alasannya karena range of motion ini bisa mempengaruhi beberapa struktur atau subunit-subunit yang berada di lokal, yang berada di sekitar dari joint surface-nya tersebut. Contoh misalnya dalam muscle. Ya, misalnya nih, misalnya kita mau memberikan room exercise pada elbow joint. Pada elbow joint, pasti room exercise itu akan mempengaruhi dari muscles-nya. Contohnya misalnya, musculus, bicipitalis, ya, musculus biceps ya, musculus triceps, musculus brachialis, musculus brachioradialis, itu semuanya akan berpengaruh. Nah, emang apa Mbak yang mempengaruhi muscle-nya? Nah, kita lihat lagi dari fisiologis dari muscles-nya. Nah, fisiologis dari muscles-nya itu apa? Misalnya muscles itu dia bisa relaksasi, berkontraksi, ya. Kemudian dia bisa apa fleksibilitasnya, ya. Nah, jadi dia akan mempengaruhi dari sifat dari muscles-nya tersebut. Seperti itu. Nah, apakah dia juga room exercise ini juga mempengaruhi dari subunit kontraktilitas dari muscles? Bisa jadi. Nah, nanti kita untuk mengetahui itu kita harus baca lagi dengan literasi. Joint surface, ya, jadi setiap sendi itu kan dia memiliki joint surface yang berbeda-beda, ya. Contohnya dia ada yang joint surface-nya itu dia konkav atau cekung, ada yang joint surface-nya itu dia cembung atau convex. Nah, ini sangat mempengaruhi, ya, seperti itu. Kemudian kapsuls, jelas kapsuls. Kalau misalnya kapsuls itu berarti apa? Berarti dia akan mempengaruhi dari kapsulsnya, ya. Sebentar. Oke, ulang. Oke, ligamen. Ligamen itu banyak ya. Ada ligamen misalnya ligamen yang ada di knee, ya, atau yang di ginu. Ada ACL, anterior cruciate ligament, ada posterior cruciate ligament. Pada saat kita memberikan room exercise atau range of motion exercise, pasti ligamennya itu juga akan berubah. Nah, perubahannya seperti apa? Nanti kita akan bahas di ilmu biomedik. Ya, dan fascia. Jadi fascia itu dia letaknya lebih di permukaan dari muscles. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kita lihat tuh kayak apa sih kulit gitu loh. Kemudian ada vessels, ada pembuluh darah, ya. Pembuluh darah range of motion juga sangat mempengaruhi, ya, mempengaruhi dari volume dari pembuluh darah, tapi tidak mempengaruhi dari bentuk, struktur, dan diameter dari vessels. Kemudian nerve. Jadi range of motion juga akan mempengaruhi dari nerve, tapi range of motion seperti apa? Nanti kita akan bahas. Nah, tipe dari room exercise. Bentar. Nah, tipe dari room exercise itu ada yang pasif ya, pasif range of motion, kemudian aktif range of motion, sama aktif assistive range of motion. Nah, pertemuan ini kita akan membahas tentang passive range of motion. Ya, ingat kita membahas tentang passive range of motion. Yang lainnya nanti kita bahas satu-satu dulu. Nah, passive range of motion itu dia itu gimana ya? Namanya juga pergerakan yang sumber energinya itu dari luar.
ya. Kalau misalnya kan ada yang digerakkan secara mandiri sendiri, itu kan aktif ya. Tapi kalau misalnya pasif dia membutuhkan dari orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Orang lainnya adalah fisioterapis, gitu. Itu adalah pasif. Jadi yang menggerakkan misalnya kita menggerakkan fleksi elbow, pada regi elbow ya, yang memberikan fleksi elbow itu adalah fisioterapisnya, karena energinya di luar tanpa adanya energi dari pasien itu. Jadi kita akan bahas. Nah, di sini kita akan bahas tentang indication, goals, and limitation of passive room exercise. Ya, jadi ini adalah indikasi. Ya, indikasi itu adalah situasi dan kondisi yang digunakan yang tepat untuk diberikan passive room exercise. Ya, misalnya pada posisi apa, Mbak? Misalnya pada posisi akut atau dengan aktualitas tinggi. Ya, contohnya yang tadi sudah saya jelaskan, ada OA dengan aktualitas tinggi karena adanya UDEM, ya. Nah, itu bisa kita dengan menggunakan passive room exercise. Ya. Terus yang kedua, ini ada inflamasi tisu. Jadi adanya jaringan yang inflamasi. Ya. Nah, teori inflamasi itu ada dua. Ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya kronis. Nah, itu beda-beda teman-teman untuk inflammation proses itu beda-beda. Nah, nanti akan saya jelaskan di ilmu biomedik di IBK 1 nanti, enggak sekarang. Nah, itu adalah inflammation tissue. Ya, contohnya, jadi setiap patologis itu pasti dia memiliki sebuah inflammation proses. Misalnya pada stroke berarti dia inflammation prosesnya pada nerve. Terus kalau misalnya OA berarti dia inflammation-nya pada muskuloskeletalnya. Dan kalau misalnya pada spastisitas berarti dia inflammation-nya juga pada nerve. Bisa jadi kalau kontraktur berarti dia pada muscle belly-nya. Ya, itu inflammation itu adalah beda-beda. Ya. Kemudian kondisi apa lagi yang bisa kita gunakan dengan menggunakan passive exercise dengan misalnya pada saat dengan kondisi-kondisi dengan orang-orang yang koma, kemudian dengan kondisi pasien di mana nilai ototnya itu adalah 0 sampai dengan 1. Nah, di mana kondisi dengan nilai otot 0 sampai dengan 1 itu dia subunit-subunit kontraktilitasnya itu dia sangat lemah ya, sehingga dia tidak bisa melakukan kontraksi otot. Seperti itu. Nah, bagaimana kita mengetahui nilai otot bisa 0 sampai dengan 1, itu teman-teman akan mempelajarinya di mata kuliah pengukuran, ya. Nama tesnya adalah MMT, atau disebut juga dengan manual muscle testing. Seperti itu. Nah, itu adalah kondisi-kondisi dengan passive room exercise. Ya, seperti itu. Kemudian, benefitnya apa? Pada saat kita memberikan passive room exercise, ya. Nah, di sini akan terjadinya peningkatan dari healing proses. Ya, jadi kalau misalnya kan tadi saya udah bilang, kalau misalnya dokter itu dia intervensinya adalah obat dan tindakan operatif. Kalau misalnya fisioterapi, dia akan memberikan di berbagai sudut, misalnya pada sudut kuratifnya, maka dia akan memberikan exercise. Nah, exercise ini dia udah diteliti, udah banyak penelitian bahwa dia akan meningkatkan healing proses. Nah, healing proses ini maka dia akan berkorelasi sama sistem imun. Ada yang adaptif imun system, ya. Nah, seperti itu. Nanti saya akan bahas bagaimana sistem imun itu bisa terjadi peningkatan, bisa terjadi healing pada saat diberikannya exercise terapi. Seperti itu. Kemudian bisa juga dengan kondisi inflammation after injury. Jadi kondisi inflamasi yang disebabkan karena after injury tadi, misalnya injury-nya itu tuh yang traumatik ya, misalnya dia itu karena rupturnya grade 2 sampai dengan grade 3 yang benar-benar moderate sampai dengan hard dari ruptur gitu. Atau setelah tindakan surgery. Biasanya dilakukan 2 sampai dengan 6 hari. Jadi biasanya dibagi-bagi gitu, ada fase 1, fase 2, sama fase 3. Biasanya fase 1 awal-awal diberikan passive room exercise. Ya, ada juga biasanya digunakan dengan, misalnya ini dia OA. Dia OA, terus itu dia datang, dia itu ini ya, nggak ada bengkak. Dia nggak ada bengkak. Tapi pada saat kita lihat dari X-ray-nya, itu benar-benar cartilage. Cartilage itu benar-benar tipis, sehingga pada saat pasien itu mau bergerak, mau fleksi sama ekstensi, sama mau berdiri aja, itu karena tumpuan seperti ini ya, tumpuannya benar-benar tertumpu pada genunya, pada cartilage-nya. Nah, karena itu benar-benar tipis, makanya itu sangat sakit. Jadi, karena sakit yang bisa kita ukur dengan misalnya dengan VAS, ya.
Dengan fast misalnya dengan sakitnya itu dari 3 sudut. Ada nyeri diam, ya, nyeri gerak, ya seperti itu. Ya, seperti itu sama nyeri tekan. Kalau misalnya tiga-tiganya ini dia memiliki intensitas nyeri yang tinggi, maka kita bisa menggunakan passive from exercise. Yang penting pasien itu dalam kondisi nyaman, tidak membuat pasien itu sakit. Seperti itu. Jadi, selain kita melihat dari sudut pandang patomekanisme, tanda dan gejala, kemudian keluhan, ya keluhan dari pasien, kemudian kita juga harus melihat dari situasi dan kondisi dari pasien seperti itu, ya. Oke. Hmm, Nah, passive from exercise ini, dia bukan hanya dari fisioterapi sendiri yang menggerakkan, tapi juga bisa menggunakan external source. Nah, biasanya dia disebut juga dengan CPM, itu adalah Continuous Passive Mobilization, atau Continuous Passive Motion. Nah, itu adalah dia menggunakan alat. Nah, di luar negeri itu dia tidak, kadang ada rumah sakit yang menggunakan CPM tersebut, seperti itu. Nah, ini ada goals. Goals itu adalah outcome dari passive from exercise. Yang pertama adalah maintenance. Jadi maintenance itu adalah memelihara atau menjaga joint and connective tissue mobility. Ya. Yang kedua ada minimize the effect of deformation contracture. Jadi ada misalnya pada saat kondisi CP itu kan dia potensi untuk atrofi sama kontraktor itu sangat tinggi ya, karena adanya misalnya dia tidak diberikan early mobilization mungkin, atau mungkin memang ada gangguan pada cerebralnya yang tingkat patologisnya itu tinggi, maka dia akan menyebabkan dari kontraktur. Nah, di sini untuk passive exercise kita bisa mengurangi kejadian dari kontraktur tersebut. Nah, kontraktur ini bisa kita ukur dengan pengukuran goniometer. Misalnya kontraktur pada elbow misalnya, ya. Dia dengan posisi fleksi elbow. Dia kontraktor pada otot apa? Pada otot-otot bicep. Nah, awal pada saat kita pengukuran awal itu goniometer, ya misalnya dia 30 derajat. Nah, kemudian pada saat setelah diberikan passive secara berkala, ya secara continuous, maka dia misalnya dari 30 nanti jadi nambah jadi 32, 33. Dia peningkatannya ini ya, dia standar gitu, tidak bisa langsung melonjak karena dia kontraktor. Oke, yang ketiga adalah maintenance mechanical elasticity of the muscle. Jadi fisiologis dari otot ya, ada elastisitas, ada kontraktilitas, ada fleksibilitas. Jadi dia untuk maintenance dari elastisitas dari muscle. Jadi muscle-nya itu bisa berkontraksi, bisa memendek, ya tightness bisa memanjang, ya seperti itu. Kemudian assist circulation and vascular dynamic. Kemudian decrease or inhibit pain. Jadi dia bisa mengurangi atau mencegah untuk terjadinya nyeri. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Jelas? Lanjut? Oke, kita lanjut ya. Oke, ini sekarang adalah limitation of passive motion. Jadi, passive from exercise ini dia tidak bisa dilakukan pada semua kasus karena dia memiliki sebuah keterbatasan atau limitation. Nah, contohnya, passive motion ini dia tidak bisa digunakan untuk mencegah muscle atrofi. Jadi percuma percuma ada muscle atrofi kita kasih passive range motion exercise itu percuma karena dia tidak bisa mencegah atrofi. Dan yang kedua, dia tidak bisa meningkatkan kekuatan sama ketahanan. Jadi misalnya pada atlet itu jangan dikasih pasif wrong exercise. Jadi dia harus menggunakan misalnya resisted ya seperti itu. Itu nggak masuk akal gitu kalau misalnya kita ngasihnya yang pasif. Nah, di bawah ini adalah jurnal. Nah, ini jurnal teman-teman. Bentar.
Di jurnal, oke. Ini adalah jurnal, judulnya adalah Continuous Passive Movement Does Not Involve Motor Maps in Healthy Adults. Jadi, continuous passive movement, dia itu tuh tidak bisa meningkatkan motor unit. Motor unit yang ada di muscle yang diberikan kepada di sini aja subjeknya ada pada healthy adults ya. Ya pasti tidak ada tidak ada apa namanya peningkatan dari motor units gitu. Nah, kita lihat langsung di sini ya. Yang saya garis bawahi adalah, nah, dia diberikan continuous apa sih tadi, continuous passive movement, dia diberikan pada thumb. Nah, dia ini memiliki dia tidak ini ya, no significant effect ya. Dengan setelah dianalisis data dengan analisisnya itu adalah p value-nya adalah lebih dari 0,05. Artinya continuous passive movement itu dia tidak memiliki efek yang diberikan kepada healthy adult yang ada di bagian thumb-nya. Ya udah, pasti kita dari judulnya aja kita udah bisa tahu bahwa itu pasti tidak ada efek. Karena apa? Karena dia pada healthy adults. Ya seperti itu. Yang bisa dilihat dari apa p value-nya seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah prinsip dan prosedur pada saat kita menggunakan passive from exercise, ya. Nah, pada saat kita menggunakan passive from exercise, hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, kita harus mengetahui anatomic plane of motion. Kita kemarin udah belajar di biomekanik, ya. Ada bidang frontal, ada bidang sagittal, ya, ada bidang transversal. Kalau misalnya pada stroke dia misalnya stroke hemiplegic dextra, ya. Stroke hemiplegic dextra, ya udah nanti pada saat kita memberikan passive from exercise, kita harus kasih apa? Kita harus kasih passive from exercise itu di bagian bidang apa? Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada muscle range of elongation. Jadi kita harus mengetahui dari sifat-sifat otot dari antagonistiknya, agonisnya, ya seperti itu. Kemudian combine pattern. Jadi kita bisa menggunakan passive selesai dengan menggunakan diagonal motion or movement. Ya. Nah, biasanya untuk kombinasi dengan diagonal motion or movement ini biasanya digunakan pada kasus stroke. Ya. Nah, kemudian kita kalau bisa, kalau pada saat kita memberikan passive exercise, kita harus berpacu atau mengacu pada functional pattern dengan dari activities daily living. Contoh, misal kalau pasien stroke itu akan terjadinya gangguan pada ADL-nya atau aktivitas daily living. Ya, misalnya dia akan terjadinya penurunan kemandirian pada saat makan, toileting, dressing, ya. Contohnya aja. Contohnya, misalnya kita ambil aja yang dia pada saat feeding, ya, pada saat makan. Nah, makanya pada saat kita menggunakan passive exercise, kita tembaknya ke mana? Tembaknya ke daerah upper extremity, ya. Ke daerah upper extremity misalnya pada shoulder, pada elbow, pada wrist joint-nya, kita passive exercise supaya apa? Supaya dia bisa ADL-nya, activities daily living, pada saat dia feeding-nya, dia itu tuh bisa. Nah, makanya kita harus mengacu pada functional pattern motion used in activities of daily living. Oke. Kemudian jangan lupa, pada saat kita memberikan passive exercise, kita jangan lupa mendokumentasikan dan menggunakan komunikasi terapeutik, ya, pada saat kita memberikan intervensi. Nah, komunikasi terapeutik itu apa? Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang digunakan antara fisioterapis dengan pasien, seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk merevaluasi, reassessment lagi, ya, kemudian kita jangan lupa memberikan edukasi yang bisa dilakukan di rumah pasien. Sampai sini jelas? Jelas? Saya minum dulu ya. Oke, jelas ya? Saya lanjut. Oke. Nah, ini adalah gambaran pada saat passive from teknik.
ya. Di sini ada bagian upper extremity. Lihat, ini adalah posisi pasien pada saat supine lying, ya. Pada supine lying, terapisnya itu dia akan menggerakkan misalnya pada bagian shoulder kompleksnya. Ini adalah pada bidang sagittal, misalnya untuk flexion dari shoulder. Nah, ini harus digerakkan oleh fisioterapisnya karena energinya hanya boleh dilakukan oleh fisioterapi. Pasiennya tidak boleh. Ya, seperti itu. Nah, di sini ini adalah posisi dasar. Lihat, tangannya ada dua. Ada tangannya ini sebagai stabilisasi, ada yang sebagai active motion, ya. Nah, stabilisasinya di bagian siku, ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi flexion dari elbow, seperti itu. Sama tidak ada terjadinya flexion dari wrist joint. Nah, ini adalah apa? Pada saat kita pada regio elbow. Pada regio elbow, posisi stabilisasinya adalah pada bagian inferior dari siku. Supaya apa? Ya, supaya dia tidak terjadinya perubahan pada regio elbow. Nanti semua bidang itu dilakukan seperti itu. Nah, pada bagian lower extremity, ya. Pada bagian lower extremity seperti apa? Bisa pada saat dengan menggunakan posisi supine lying. Nah, di sini bisa terjadi pada hip joint, lihat hip joint, knee joint, ya. Nah, di sini yang ditembak adalah misalnya dia mau ini apa fleksi hip dengan posisi 90 derajat dari knee. Maka di sini ini adalah action, tangannya adalah sebagai action, di sini adalah stabilisasi, ya. Sama, ini adalah pada saat terjadinya apa? Ya, ekstensi dari knee joint. Ini adalah untuk melakukan apa? Dorsiflexion of the ankle. Ya, gitu. Itu adalah bagian lower extremity. Nah, ini adalah pada saat di bagian kepala, ya, flexion, forward bending mulai di bagian sisi cervical. Nah, pada sisi cervical ini udah prosedurnya. Nah, pada posisi cervical itu apa? Kita biasanya ya, kita melekatkan tangan bagian palmar di bagian sisi superior dari kepala, kemudian kita harus tiltkan ke arah apa? Anterior supaya terjadi flexion. Nah, lumbar spine biasanya lumbar kan ada flexion sama extension sama lateral bending. Ya udah pada saat posisi supine lying posisinya adalah seperti ini. Full dari flexion dari lumbar gitu. Nah, saya mau lihatkan dulu video tentang sebentar. Ini videonya kelihatan nggak? Videonya udah terputar, apakah udah terlihat? Udah, Mbak. Oke. Nah, ini adalah kita lihat. Nah, di sini. Ini adalah posisi pasiennya adalah sitting, ya. Kemudian ada seorang terapis, ya, dilihat. Posisi tangannya ada yang stabilisasi. Stabilisasinya adalah pada bagian upper dari shoulder. Supaya apa? Karena apa? Karena shoulder kompleks itu namanya juga kompleks karena dia akan berhubungan sama sternoclavicular joint, ya. Dari situ kenapa stabilisasi di sini supaya tidak pada saat menggerakkan shouldernya ini pada saat gerakan ke arah flexion sama extension atau ke arah abduction sama adduction, maka untuk bagian sternoclavicularnya joint itu dia tidak ikut bergerak, makanya stabilisasinya di sini. Kemudian tangan yang sebelah kiri ini adalah sebagai active motion. Nah, dia gerakan pada bidang sagittal flexion. Nah, biasanya untuk menggerakkan passive prone exercise itu harus full passive prone exercise, ya. Nanti teman-teman bakal tahu berapa ROM yang full, ya. Full pada bagian shoulder. Biasanya 120 sampai dengan 180. Nah, untuk ekstensi dia adalah maksimal roomnya adalah 60 derajat. Sama stabilisasinya ada di bagian upper dari shoulder supaya mencegah untuk terjadinya motion pada sternoclavicular joint. Kemudian kita ekstensikan secara pasif sampai dengan maksimal ROM yaitu adalah 60. Seperti itu. Ini adalah abduction sama adduction, ya.
Nah, untuk regio-regio lain kayak misalnya pada elbow, ya pada wrist, pada palang, itu ya teman-teman otodidak belajar sendiri ya. Ini saya sama Pak Wiji jelaskan yang bagian shoulder. Nah, ini adalah abduction. Nah, pada saat abduction, lihat stabilisasinya tetap pada sternoclavicular upper dari shoulder yang untuk mencegah agar sternoclavicular joint itu tidak ikut bergerak. Nah, kemudian di abductionkan sampai dengan full ROM sampai terkena dengan anvil. Nah, anvil dari shoulder itu adalah elastic anvil. Nah, ternyata pada posisi abduction ini harus dilakukan rotasi ya, rotasi ya, supaya dia bisa full abduction. Nah, horizontal adduction. Jadi dia semua bidang dilakukan pasif ya. Jadi stabilisasinya di mana nih? Inferior dari apa nih? Scapula ya. Karena horizontal adduction itu berarti dia tangannya ke depan. Kemudian dia aduksikan secara pasif. Dia mencegah agar terjadinya tidak pergerakan, mencegah terjadinya motion pada scapula. Ya. Horizontal abduction berarti untuk remnya itu maksimal 15 derajat. Sama untuk anvilnya berarti dia apa elastic anvil. Nah, berarti stabilisasinya di bagian upper untuk mencegah terjadinya apa ini? Nah, kemudian dilakukan apa? Abduction horizontal. Nah, di sini. Oke. Okay. External rotation dengan maksimal rotationnya adalah 60 derajat belum round. Posisinya sama, dia adalah sitting ya. Dilihat. Kalau bisa emang dilakukan antara laki sama laki-laki ya, cewek sama cewek. Nah, ini ya adalah istana rotasi ya dengan posisi elbow 90 derajat flexion. Internal rotasi ya, internal rotasi dengan posisi 90 derajat flexi elbow. Nanti dia kebalikan. Kasih Nah, itu adalah gambaran bagian upper extremity. Nah, sekarang adalah gambaran yang video yang kedua udah terlihat? Terlihat, Mbak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Mbak. Oke, sebentar saya mau jelaskan nah ini. Yang pasif from ya, yang pasif from exercise saya lihatkan. Nah, ini misalnya aja dikondisikan adalah pasiennya dengan misalnya dengan nilai otot ya 0 sampai dengan 1 lah. Makanya harus dilakukan pasif. Nah, ini dilakukan pada bagian shoulder kompleks. Ya, dilakukan continuous passive motion. Nah, lihat tangannya ada yang sebagai stabilisasi untuk mencegah terjadinya flexion pada elbow, kemudian yang satunya adalah sebagai active motion untuk menggerakkan ke arah apa? Ke arah flexion ya, full sampai dengan terasa anvilnya. Ya, nah ini adalah dia menggunakan diagonal motion ya, dia menggunakan mulai dari adduction sampai dengan abduction full seperti itu. Biasanya kondisi-kondisi digunakan misalnya pada pasien yang dengan bed rest ya, stroke seperti itu. Nah ini adalah internal rotasi sama eksternal rotasi. Nah itu ya, dilihat handlingnya. Nah ini adalah flexion dan extension dari
elbow. Nah, kemudian ini dia masuk ke wrist joint, ya. Wrist joint-nya, oke. Ini pronasi sama supinasi, ya. Sorry, ini masuk ke dalam inferior distal radioulnar. Oke, nah ini akan terjadi dorsifleksi sama palmar fleksi, ya, dilakukan secara pasif. Ini gerakan circumduction motion. Nah, ini adalah flexion dari palang, extension dari palang, ya, itu dilakukan. Ini dilakukan dengan repetisi. Kalau dilakukan, semua gerakan itu dilakukan berdasarkan dengan dosisnya, maka itu disebut juga dengan exercise. Ya, itu adalah flexion dan extension dari thumb. Nah, kemudian kita pindah ke lower extremity. Posisi pasien adalah supine line. Ya udah, ini bisa kita pada langsung ke dua regio, yaitu dari hip sama knee. Kita bisa flexion dan extension dari knee. Kalau misalnya pada hip, kita hanya bisa pada flexion. Dilihat handlingnya ya. Nah, ini adalah gerakan abduction sama adduction dari hip joint. Internal rotasi sama external rotasi dengan posisi knee 90, dengan posisi hip 90 derajat, knee 90 derajat. Nah, ini adalah internal rotasi dengan posisi hip dengan posisi neutral position. Ya. Kemudian saya mau lihatkan yang ankle. Nah, ini plantar dorsifleksi ankle sama plantar fleksi ankle. Dilihat di sini pegangan distabilisasinya di cruris, sedangkan untuk action motionnya di bagian apa nih plantar. Kemudian digerakkan dorsifleksi, plantar fleksi sama dari apa namanya inversi, eversi dan circumduction motion. Ini stretching. Kalau stretching enggak, nanti kita pisah. Karena ini adalah apa? Ini adalah passive from exercise. Nah, teman-teman, yang tadi itu semua itu baru passive from motion karena dia belum exercise. Kalau dikatakan exercise itu, kalau misalnya dia punya dosis, kayak misalnya obat dikatakan dia obat kan kalau misalnya dia dosis ya, karena kan tiap pasien itu kan dia punya dosis yang berbeda-beda. Misalnya si A dia dosisnya misalnya 2 kali sehari, si B misalnya dia minum obat harus 3 kali sehari. Nah, itu dinamakan dengan dosis. Nah, kalau misalnya pada fisioterapi, dosis pada exercise itu beda-beda, tergantung dengan kondisi kasusnya. Nah, bagaimana Mbak kita menemukan dosisnya? Nah, kita menemukan dosisnya Mbak, bisa dari protokol atau guideline, bisa menggunakan literasi dari berbagai jurnal. Nah, yang saya gunakan adalah dengan menggunakan literasi dari berbagai jurnal. Nah, yang saya ambil di sini adalah dari International Journal of Health and Science and Research. Ya, di sini ini adalah original research article. Nah, ini saya menggunakan jurnal ini untuk mengetahui dosis exercise. Exercise, ingat, exercise itu baru dikatakan exercise kalau misalnya dia memiliki dosis. Dosisnya itu emang seperti apa, Mbak? Nah, dosisnya adalah seperti ini. Nih, ini adalah efficacy of passive mobilization and exercise in post mobilization variant of Dexter radius fracture. Nah, di sini yang kita lihat hanya abstrak sama bagian method or proceduralnya. Nah, dikatakan dia dosis, dia seperti ini. Nah, dilakukan sampai dengan 10 kali repetisi dengan menggunakan teknik Maitland grade 1 atau 3 mobilization yang dilakukan di mana? Di inferior radio ulnar, radio palpar, intercarpal force, part N5, ya, kemudian dari metacarpal dengan intermetacarpal joint. Kemudian dilakukan juga 3 kali repetisi secara pasif slow, ya, yang dilakukan secara 2 minggu di sini ya, selama 2 minggu ya. Kemudian restnya itu adalah 1 menit tiap sesi.
Jadi kalau misalnya kita tuliskan di sini, faktor ya, faktor radio ulnar ya tadi ya. Misalnya berarti dia F ya. Itu dikenal dengan FITT ya. F-nya itu adalah frekuensi. Frekuensi berapa tadi? 8 sampai dengan 10 kali repetisi. Ya. Kemudian I-nya itu adalah intensitas. Intensitasnya berarti dia 2 minggu kan, berarti dia intensitasnya lumayan tinggi. Kemudian T-nya itu adalah time-nya juga dia setelah pos operatif mulai dari 0 days sampai dengan 2 minggu ya kan. Nah, kemudian untuk T yang satunya itu adalah teknik. Tekniknya tadi menggunakan Maitland bukan sih tadi? Nggak salah. Dia menggunakan Maitland, ya benar. Berarti dia menggunakan Maitland. Seperti ini. Ya. Nah, itu kayak seperti ini ya. Ini adalah dosis struktur. Nah, baru ini disebut juga dengan apa? Ya, ini disebut juga dengan exercise. Kalau misalnya teman-teman cuma gerakan yang kayak tadi, cuma gerakan seperti ini, nah itu adalah baru motion gerakan. Tapi kalau misalnya diberikan kepada kasus seperti ini, misalnya ada kasus operator dari bisa radius, makanya harus ada dosisnya. Nah, inilah disebut juga dengan exercise. Baru dikatakan exercise. Ya. Nah, teman-teman bisa mencarinya di mana? Bisa mencarinya di Google ya, di jurnal-jurnal, atau bisa menggunakan guideline. Contoh, nah ini. Nah, ini misalnya dia pada kasus humeral shaft fracture setelah dilakukan open reduction internal fixation. Ini adalah protokol atau guideline. Nah, di sini dibagi menjadi ada fase 1 sama fase 2 sama fase 3. Nah, fase 1 biasanya terjadi setelah 6 minggu setelah dilakukan open reduction ini. Nah, di sini akan diberikan apa passive scapular plane elevation as toleransi sama passive external rotation of the shoulder sesuai dengan toleransi dari pasien. Nah, ini dilakukan 3 sampai dengan 5 kali setiap harinya, dilakukan selama 6 minggu. Nah, inilah disebut juga dengan exercise. Nah, untuk prosedurnya seperti ini dilakukan secara pasif. Sampai sini paham terkait dengan exercise? Paham? Halo? Apakah ini paham atau bingung? Bagaimana tanggapannya? Ada orangnya kah? Paham? Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Ini adalah e-book-nya ya. E-book-nya edisi 6 ya ini. Ini sama edisi ke-7. Nanti saya upload. Oke, gitu deh. Sudah selesai? Ada pertanyaan mungkin? Izin bertanya Kak, e-book yang tadi Kakak pakai itu ada apa maksudnya kayak dosis yang Kakak pakai gitu nggak? Di Atau bisa handbook-nya di-share? itu nggak ada, karena ini hanya di handbook-nya itu cuma kayak motion-nya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Nah, ini tadi yang saya di handbook-nya itu isinya gini, sebentar saya lihatkan. Handbook-nya itu dia isinya seperti ini. Nah, dia
prosedur, misalnya flexion, forward bending, dia cuma menjelaskan prosedur sama gambar, ya, seperti itu. Oh, Itu ada di handbook-nya, gitu. Tapi untuk dosis, sudah yang kayak tadi, saya yang dari cari jurnal tadi kayak. gitu. Bagus Bagus, sih, Kak. Oke. Ada pertanyaan lain? Jadi nanti tiap kasus beda-beda ya. Misalnya nanti teman-teman nanti kan preklinik nih, preklinik terus nanti teman-teman misalnya di kasus pediatrik. Ya udah di kasus pediatrik dia pendekatannya dengan neurodevelopmental. Nah, untuk bagian exercise atau untuk dosisnya itu teman-teman cari sendiri di bagian literasi. Kalau bisa di bagian jurnalnya itu teman-teman cari yang terbaru, 5 tahun terakhir. Jangan yang pakai 1900, itu udah nggak dipakai. Itulah cara kita menentukan dosis exercise. Ada pertanyaan lain? Jelas ya? Nah untuk laporan praktikumnya itu nanti kan tiap minggu kan kata PBG ada. Nah karena nanti ini saya bakal jelaskan lagi di pertemuan keempat pada saat kita praktek offline. Pada saat praktek offline nanti saya ulangi lagi yang pasif tapi cuma langsung ke praktek. Nanti kita langsung ke materi yang akan kita bahas. Nah, untuk pertemuan ini, laporan praktikumnya itu dia hanya menjelaskan kayak gini prosedur tadi. Hmm, nah, kayak gini tadi prosedur seperti ini. Nah, misalnya saya minta dua ya, upper extremity sama lower extremity. Upper extremity terserah kalian mau berapa, mau regio yang mana, yang penting 2 regio, entah itu shoulder atau elbow. Kalau yang lower extremity dia juga 2 regio, entah itu hip atau knee. Itu menggunakan pasif. Pasif from exercise. Untuk gambarnya terserah teman-teman mau ambil dari jurnal atau e-book ini juga boleh atau mau foto sendiri juga boleh. Sementara itu dulu. Nanti dikumpulkan maksimal Senin depan. Nah, untuk isinya, kontennya ya udah nanti ada posisi pasiennya, kemudian ada actionnya bagaimana, prosedur itu bagaimana, seperti itu. Baru dikasih gambar. Untuk sementara itu di laporan praktikum dulu secara tertulis. Nanti saya tanya Pak Arif dulu itu bakal diupload apa enggak. Kalau diupload ya paling langsung scan gitu aja. Langsung PDF. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jelas ya? Sangat jelas. Jelas, Mbak. Oke deh. Jelas, Mbak. Oke. Kalau materi saya udah habis. Kalau nggak ada pertanyaan, mau ditutup apa gimana? Gimana? Ditutup? Sudah? Sudah, Kak. Oke. Oke, untuk pertemuan hari ini sudah semuanya saya sampaikan ya. Nanti untuk e-book saya langsung upload ke psikologi. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada materi selanjutnya nanti bakal saya upload lagi ke psikologi. Untuk tugasnya jangan lupa ya. Mohon maaf Pak Wiji belum bisa hadir untuk pertemuan kelas kalian. Tadi sempat hadir karena bapaknya ada tugas profesi ya seperti itu. Oke, saya mohon maaf kalau misalnya saya banyak salah kata. Sampai ketemu di minggu depan dengan materi yang baru. Ya, semoga materi hari ini sangat berkesan sehingga bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri dan saya langsung izin live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.